Ya, oke. Kita bisa lanjutkan kegiatan di sore hari ini setelah kita sholat asar ya. Kita bisa lanjutkan berikutnya karena ini belum selesai untuk pemotongan bahan stek yang kita rencanakan untuk kita tanam di pot atau polybag. Jadi seperti ini caranya, kita potongi kurang lebih diantaranya 25 cm lah panjangnya, diantaranya kurang lebih 25 cm. Kita potongi, bisa menggunakan gunting atau mungkin kalau terlalu besar ya gergaji saudara, seperti ini. Ini sancang ya, sekali lagi ini adalah bahan bonsai sejenis, ini adalah jenis sancang ya. Sancang ini bisa kita gunakan sebagai bahan tanaman bonsai dan bagus gitu ya, seperti ini. Nah, ini baru proses saudara, saya ulang lagi, ini memang baru proses ya, baru pengembangan atau kita budidayakan. Jadi ini belum berbuat apa-apa, kita baru menanam ya, baru menanam. Nah, tanaman sancang ini kita budidayakan dengan cara kita stek. Nah, seperti ini. Ini kita stek. Kita potongi pendek-pendek ya, kurang lebih ya diantaranya 25 cm atau mungkin 30 lah, seperti ini. Karena bibit daripada sancang ini banyak sekali di depan rumah kita yang sudah kita eksekusi tadi. Ini kita tinggal potong begitu. Nah, hasil potongannya inilah nanti kita tancapkan atau kita stek. Jadi tanaman sancang ini kita budidayakan dengan cara stek. Caranya bagaimana? Ya sebagaimana biasa ya, tanaman stek itu adalah tanaman yang kita perbanyak dengan cara menanam menggunakan bagian daripada batangnya ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini kita potongi pendek-pendek kurang lebih ya 30 cm lah. Di antaranya kurang lebih 30-an cm atau 25 cm. Kemudian setelah kita potong seperti ini, kita bisa langsung nanti pindah tanam ke pot yang sudah kita sediakan di belakang sana. Nah, ini. Walaupun kecil tidak apa-apa. Ini memang dulunya juga begitu. Dulunya kecil-kecil banget seperti ini. Kita budidayakan, alhamdulillah berkembang biak dengan pesatnya sehingga sekarang jadi banyak, rimbun sekali di depan rumah kita. Ini ya. Yang ini pre ini sementara kita tinggal dulu. Ya kita budidayakan yang sancang dulu ya. Kita potong menggunakan gergaji. Jadi yang besar ini kita gunakan alat pemotong gergaji saudara. Jadi seperti ini. Pas kan? Sudah, tidak usah digoyang-goyang. Itu cucu kita. Ikut ke sini nak. Coba ke sini. Udah nggak? Jadi seperti itu. Bagaimana cara menanamnya atau pindah tanamnya ke pot, nanti bisa kita ikuti bersama-sama. Seperti ini. Sementara kita siapkan dulu ya saat ini. Jadi sore hari ini agenda kita adalah
melanjutkan agenda tadi sebelum sholat tadi, yaitu kita pindah tanam, kita kembang biakkan tanaman bonsai yang jenis ini, jenis sancang ini, dengan cara kita stek. Kita potongi seperti ini dan kita stek. Jadi pemirsa, mungkin bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, selamat datang ya, selamat bergabung dengan Petani Bunga, di mana di sore hari ini agenda Petani Bunga adalah memperbanyak tanaman sancang yang insya Allah besok kalau sudah rimbun atau sudah besar tanaman sancang ini akan kita arahkan, kita gunakan sebagai tanaman hias, yaitu tanaman bonsai seperti itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan kami berharap dukungan daripada para pemirsa untuk memberikan like, share ke teman-teman yang lain, juga komennya, sehingga nanti akan menambah semangatnya Petani Bunga untuk berkarya. Jadi kami berharap dengan sangat untuk memberikan komentar ya para pemirsa. Tolong kami kasih dukungan dengan cara memberikan komentar ya, dan memutar video ini sampai tuntas. Itulah harapan besar yang akan kami minta untuk para pemirsa sekalian. Tidak ada kata lain kecuali mudah-mudahan Allah memberikan imbalannya lebih terhadap para pemirsa atas kebaikan hati para pemirsa untuk memberikan dukungan kami. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih atas semuanya. Dimana kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak bisa sukses kalau tidak atas dukungan daripada para pemirsa yang lain. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang telah memberikan dukungan kepada kami Petani Bunga. Mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan oleh para petani untuk Petani Bunga dibalas oleh Allah sebagai balasan dan imbalan yang setimpal. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini masih beberapa ranting ya yang belum kita potong. Nah seperti ini. Jadi sancang itu seperti ini saudaraku. Karakternya seperti ini, punya ranting yang banyak ya. Ya, ranting-ranting ini nih besok bisa kita atur sebagai dahan dan ranting yang bisa merimbunkan sebuah taman untuk membuat bonsai. Nah, besok kalau sudah jadi, bonsai tersebut bisa dipindah tanam ya ke taman-taman ya, ke tempat-tempat kebun-kebun bunga, atau mungkin ke depan-depan rumah. Yang penting hari ini kita berusaha untuk membuat jadi seperti ini. Yang penting hari ini menanam ya, yang penting kita menanam. Untuk memetik hasilnya apa yang kita lakukan di hari ini, insya Allah 1-2 bulan ke depan, bahkan 1 tahun 2 tahun baru kita rasakan. Ya paling tidak kita akan membuat alam ini menjadi hijau. Paling tidak kita membuat taman kita menjadi rimbun ya. Sepanjang jalan, kanan kiri jalan kita menjadi indah karena ada bunga-bunga yang kita tanam di sepanjang jalan. Seperti itu. Nah, dengan adanya hijaunya alam ini akan menjadikan bersihnya udara yang ada di sekitaran rumah kita. Seperti itu.
Jadi sekali lagi kita jangan putus asa ya. Walaupun kita tidak punya lahan ya, walaupun kita tidak punya taman, kita tidak punya ladang, kita tetap semangat untuk menanam ya. Gimana kita bisa menanam? Karena tidak punya ladang, tidak punya sawah, tidak punya lahan, kita bisa menanam di pot atau polybag yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Nah, hari ini salah satunya adalah upaya kita untuk membuat bahan sebagai benih untuk menanam di pot atau polybag. Ini kita potongi pendek-pendek, kurang lebih ya 30 cm lah. Bukan matikan, itu lepas, makanya tidak bisa mengalir. Yang nemen gak nemen juga iso. Nah, seperti ini kita potongi segini panjang. Sudah dicap loh. Itulah para cucu kita yang ada di belakang sana. Ya, setiap sore ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu ngikut kerja saja. Kalau akunya kerja, ayo licin, lewatnya mana? Lewatnya iku lu licin, sama lewat mana? Seperti ini. Kita potongi pendek-pendek seperti ini, kemudian nanti kita pindah tanam. Ya Allah. Anak-anak. Apa kok nganu ngono ya? Nah, seperti ini. Limbahnya kita buang dulu. Ya, nih potongannya kita atur ya supaya tidak luka, untuk memudahkan tumbuhnya akar ya besok. Nah, seperti ini. Seperti ini. Selain itu untuk memudahkan besok waktu pemprosesan. Jadi rencana kita besok kalau sudah muncul akar dan sudah berkembang biak,
sudah tumbuh besar, maka batang tanaman sancang ini akan kita proses. Salah satunya adalah kita akan pecah batang. Makanya kita atur dulu potongan atau pangkal daripada potongan pisau ini supaya rapi ya, supaya teratur, sehingga akan memudahkan besok pada waktu kita akan pecah batang. Nah, kapan pecah batang? Ya, pecah batangnya pada waktu tanaman kita yang kita setek ini sudah tumbuh dan sehat dan sudah mengeluarkan akar. Jadi akarnya kalau sudah rimbun, akarnya kalau sudah banyak ya, nah itu baru kita proses, kita akan pecah karena berkeinginan untuk menjadikan karakter batang tua. Jadi apa yang kita alami untuk membuat batang tanaman kita itu berkarakter batang tua, salah satunya itu yaitu dengan kita pecah, sehingga akan membentuk akar dan batang tanaman yang seperti tanaman tersebut, tanaman tua. Seperti itu. Jadi saat ini kita persiapan saja ini sebagai benih ya, sebagai benih. Setelah kita potong ya, hasil potongan tadi kita potong pendek-pendek kurang lebih 25 cm lah seperti ini, atau 30 cm kurang lebihnya ini. Kemudian pangkalnya kita atur atau kita ratakan ya, kita ratakan pemotongannya, kita haluskan ya, supaya tidak ada yang luka. Jadi kalau seperti ini kita perbarui dengan pisau atau dengan alat seperti apa yang kita pegang ini, bendu ya, bisa pisau, bisa apalah, yang penting alat tajam, bahkan bisa cutter. Nah, ini tujuannya adalah merapikan bekas potongan. Kalau bekas potongannya ini rapi, maka insya Allah nanti bakal akarnya juga akan muncul dan tumbuh dengan rapi pula. Jadi dengan kerapian pemotongan batang, maka akan menunjang rapinya akar yang akan tumbuh. Seperti itu. Ini bersama Mada lewat sini, licin. Lewatnya sini aja. Nanti bisa bantu aku kan untuk memindah tanam ke pot-pot itu loh ya Mas. Lewatnya kok situ naik licin biye. Enggak ya, hati-hati loh ya. Nah ini saudara. Jadi ini kita rapikan. Hasil potongannya nanti kalau rapi begini ya, melingkar rapi, maka insya Allah akar yang akan tumbuh juga melingkar. Jadi melingkar penuh. Karena hasil potongan pisau tadi atau gunting tadi kan tidak normal ya. Kalau tidak kita perbarui dengan cara kita gores seperti ini. Nah, kalau kita gores dengan pisau seperti ini, insya Allah hasilnya lebih bagus. Seperti itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Petani Bunga, jangan lupa beri dukungan, like, share, komen, dan subscribe-nya ya, sehingga akan menambah semangatnya petani bunga di sore hari ini untuk berkarya. Harapan besar kami adalah dukungan saudaraku. Kita saling mendukung ya. Jadi para pemirsa yang suka dengan tanaman, insya Allah kalau pemirsa punya pengalaman dan dibagi-bagi kepada yang lain, insya Allah kami akan juga dapat ilmu daripada kalian semua, ilmu daripada panjenengan semua.
Sebaliknya, untuk sore hari ini aktivitas petani bunga juga sama, inginnya ya berbagi saudaraku, inginnya juga berbagi pengalaman-pengalaman yang kami lakukan seperti ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita sekalian agar teman-teman juga mempunyai minat, mempunyai semangat seperti petani bunga. Walaupun tidak punya lahan, walaupun tidak punya tanah pekarangan dan tempat menanam yang luas, kalau kita mau berbuat, kalau kita mau berusaha untuk menanam, insya Allah tetap bisa dan dapat. Salah satunya apa? Nah, kita menanam di pot atau polybag ya, yang sudah kita siapkan seperti itu. Karena halaman kita sudah kering, halaman kita itu sudah keras, halaman kita sudah dicor. Kalau tidak kita upayakan menanam di atasnya halaman dengan cara menanam di pot atau polybag, maka kita tidak punya tanaman. Supaya kita punya tanaman, supaya tanah pekarangan kita tetap hijau, tetap asri, maka salah satunya adalah kita buat tempat menanam dengan pot atau polybag. Nah, apa yang bisa kita tanam dalam pot atau polybag tersebut? Ya, relatif saudara ya. Relatif sekali, yang penting tumbuh-tumbuhan. Jadi nanti tumbuh-tumbuhan yang bisa kita tanam itu ya, salah satunya selain sayur, selain buah-buahan ya, kita juga bisa menanam bunga. Kita juga menanam bunga. Bunga ini fungsinya banyak saudaraku. Selain dapat menjadikan membuat keindahan daripada lingkungan kita, menjadikan asri lingkungan kita, bunga juga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangbiakan lebah ya. Jadi seperti itu, dia ada unsur saling membantu sebagai rantai makanan yang ada di alam ini. Seperti ini. Selain membuat indah tanaman kita atau taman kita di sepanjang jalan, jadi selain membuat keindahan lingkungan kita, bunga atau tanaman yang dilakukan seperti ini juga memberikan kontribusi besar terhadap kelestarian alam ya. Karena dengan menanam, insya Allah alam kita akan menjadi sehat. Sumber air insya Allah sehat ya. Udara kita yang kita hirup, oksigennya juga cukup dan sehat. Kemudian CO2-nya kita buang dan terima oleh tanaman penghijauan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk sore hari ini petani bunga agendanya adalah persiapan untuk pindah tanam atau perkembangbiakan tanaman, khususnya tanaman sancang, dengan cara kita setek ya ke media yang sudah kita siapkan, yaitu pot dan polybag. Nah, ini kita rapikan ya bekas pemotongannya ini, supaya apa? Supaya tanaman setek kita ini akan mudah tumbuh ya, akan mudah tumbuh. Dan alhamdulillah memang sudah kita tunggu ini, sudah kita tunggu beberapa bulan ya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai ada turun hujan, sehingga proses berikutnya untuk pindah tanam bisa kita mulai. Alhamdulillah.
dalam. Nah ini yang belum sekalian kita selesaikan untuk merapikan potongan. Setelah ini nanti kita bisa pindah tanam dengan stek atau dengan cara tancapkan ke lahan yang sudah kita siapkan. Mas Dan nanti bisa bantu dalam. Apa itu? Oh iya, itu cucu kita, Mas Davian itu. Sayangnya kok nggak pakai celana. Mas, pakai celana Mas? Dilihat banyak orang ya, lali aku. Kan? Ya Allah, ya Allah. Piyetok iki. Kalau kemarin pakai celana loh, hari ini kok nggak pakai celana, gimana itu? Mas? Ya, seperti itulah. Namanya anak-anak ya. Ya mohon izin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana video aktivitas petani bunga di sore hari ini kurang berkenan. Tapi yang jelas kami punya konsep dan tujuan, tidak ingin apa-apa. Tadi bunga hanya satu, pinginnya adalah apa yang kita perbuat ini, apa yang kita lakukan ini bisa memberikan inspirasi kepada yang lain, bisa memberikan contoh semangat atau bahkan apa ya, memberikan dorongan inspirasi luar biasa kepada yang lain ya. Jadi menanam itu tidak menunggu punya lahan. Jadi menanam tidak menunggu punya ladang, atau menanam tidak menunggu kalau kita itu punya sawah yang luas. Tidak usah kita tunggu kita kapan punya sawah yang luas baru kita bisa menanam jauh, tidak usah. Tapi kapan? Menanam hari ini, lakukan hari ini apa yang kami bisa lakukan. Lakukan hari ini apa yang bisa kita lakukan. Untuk alam semesta ini kita bisa berbuat apapun ya. Salah satunya adalah seperti ini. Walaupun bunga itu kalau kita hitung tidak ada hasilnya kan, juga tidak berbuah. Buahnya juga tidak bisa kita gunakan untuk dimakan atau dimasak. Tapi manfaatnya tidak itu. Ya, dengan menanam satu, kita akan membuat rindangnya alam, hijaunya, lestarinya alam, ya, teduhnya alam, dinginnya suasana alam. Ini salah satunya. Jadi dengan menanam, insya Allah kita akan dapat, paling tidak akan menjadikan alam ini sejuk, ya. Alam ini asri, indah. Nah, gitu. Nah, ini sudah selesai. Mungkin tinggal pindah tanam ya, untuk persiapan membuat pembibitan dari pemotongan sancang yang ada di depan rumah kita. Setelah tadi kita potong ya, sancang ini kemudian kita potongi pendek-pendek, kurang lebih 30 atau 25 cm. Setelah kita potongi pendek-pendek, kita atur ya pangkal daripada pemotongan ini supaya nanti setelah kita tancapkan ke media akan mempermudah munculnya akar. Nah, setelah ini selesai, kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu menanam dengan cara stek ke lahan yang sudah kita siapkan, yaitu pot dan pete. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu yang bisa kita sampaikan di sore hari dalam rangka persiapan untuk pembuatan bibit yang akan kita pindah ke media tanam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.